Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut ini adalah materi kita yang kelima untuk mata kuliah genetika. Di materi ini kita akan belajar tentang DNA dan RNA. Nah, DNA dan RNA ini perlu kita pahami karena ketika sel itu membelah, terutama yang kita soroti adalah pembelahan sel secara meiosis ya, untuk genetika. Karena pembelahan sel meiosis itu adalah untuk tujuan reproduksi tanaman, sehingga di dalam sel di mana ada DNA dan kita ketahui juga ketika sel itu akan membelah, dia akan DNA-nya memadat membentuk kromosom gitu ya. Nah, itu untuk di sel tubuh, nanti pembelahan sel mitosis itu dari kromosom sel induk jumlahnya akan sama dengan kromosom yang di sel anak. Nah, tetapi untuk untuk sel di bagian organ reproduksi, pembelahan selnya adalah pembelahan meiosis dan itu ada pengurangan jumlah kromosom dari sel induk ke sel anak. Nah, ketika ada terjadi pengurangan jumlah kromosom ini, yang berarti kita akan paham bahwa DNA-nya itu juga akan berkurang, seperti itu. Nah, tapi dalam artian DNA ini setengahnya dari sel induk, sehingga nanti induk jantan dengan induk betina sama-sama akan menggabungkan setengah DNA-nya sehingga terbentuk satu individu baru dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya, baik itu dari induk jantan ataupun induk betina. Yang berbeda hanyalah kombinasinya. Jadi antara kombinasi DNA dari sel jantan separuh berkontribusi separuh dan DNA dari sel induk betina itu juga akan berkontribusi separuh, ya. Sehingga anak-anaknya akan mendapatkan uh, dua varian dari jantannya dan dari betinanya. Nah, kemudian kita sekilas ya di materi yang sebelumnya itu kita sudah belajar tentang mitosis dan meiosis. Ya, ini jangan sampai lupa terutama yang di meiosis karena ini erat hubungannya nanti ya dengan penjelasannya bukan ekspresi gen untuk pewarisan sifat gitu. Nah, jangan sampai kita lupakan, kembali lagi di setiap materi, ini saya tekankan berulang-ulang bahwa materi utama di genetika itu ada 3 ya materi utamanya. Endingnya adalah di pewarisan sifat, tetapi sebelum ke arah pewarisan sifat, kita perlu paham tentang pembelahan sel meosisnya dan yang paling dasar di awal-awal kita belajar tentang sel, kromosom, gen, dan sekarang ada DNA. Nah, seperti itu. Jadi DNA ini ya mirip ya RNA ini dengan DNA ya, tetapi di sini saya coba breakdown untuk pembahasan DNA-nya ini ada letak, fungsi, ya kemudian ada strukturnya seperti apa, lalu kita mengenal nukleotida, nukleosida. Meskipun nanti di RNA juga kita kenal nukleotida ya, tetapi di DNA ini ada tambahan lagi istilah nukleosida. Nah, kemudian ada basa organik, ya ini jenis basa organik antara DNA dengan RNA berbeda, ya dan nanti ada beberapa ilustrasi. Nah, kita lanjut ke DNA. DNA ini adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid atau di bahasa kita disebut asam deoksiribonukleat. Ya, di sini letak DNA itu ada di inti sel. RNA juga ada yang di inti sel. Tapi di sini DNA adalah rantai utama ya, rantai utama. Dan letaknya ada di inti sel, tapi selain ada di inti sel, DNA ini juga ada di mitokondria dan di plastida. Di sebelah kiri, kita bisa lihat ilustrasi rantai DNA. Tampak di situ ada
2 rantai, ini misalkan kita angkat rantai pertama dan ini adalah rantai kedua, seperti itu. Dan di sebelah kirinya lagi ini ada gambaran basa organiknya, ada sitosin, guanin, adenin, timin, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Jadi di sini secara apa namanya, gambaran ya, ilustrasi itu dibuat agar lebih mudah dipahami dengan warna, dibuat dengan perbedaan warna. Di mana di sini merah akan selalu berpasangan dengan biru, ya, dan sebaliknya ya, biru dengan merah, dan hijau dengan kuning. Dan di sini yang perlu diingat adalah biru tidak mungkin berpasangan dengan kuning, biru tidak mungkin berpasangan dengan hijau. Begitu juga merah tidak bisa dengan kuning dan hijau. Begitu juga sebaliknya, kuning tidak mungkin dengan biru dan merah, hijau tidak mungkin dengan biru dan merah. Jadi ini akan pasangan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini fungsi DNA karena kita tadi belajar DNA itu adalah sebagai unit pewaris sifat. Jadi DNA ini adalah menyimpan, menyandi instruksi genetik atau pewaris sifatnya tadi. Jadi DNA ini adalah inti dari bagaimana sifat itu dapat diturunkan dari induk ke anakan. Dilihat dari struktur, molekul DNA seperti gambaran di sebelah ini terdiri dari 2 untai biopolimer yang berpilin satu sama lain. Artinya dia memang berpilin ya atau berikatan tadi, sehingga seperti pita. Dan ini disebut helix ganda. 2 untai ini disebut juga sebagai polinukleotida. Ya, kenapa? Karena poli itu banyak ya. Nukleotida itu adalah nukleotida yang ada di setiap rantai helixnya ini. Ya, apa sih yang dimaksud nukleotida? Nah, nukleotida itu adalah susunan dari gula, fosfat, dan basa. Nah, di sini karena yang kita bahas adalah DNA, maka gulanya bentuknya adalah deoksiribosa, sedangkan basanya di sini ada adenin, guanin, timin, dan sitosin. Nah, ini sengaja saya tebalkan A, G, T, C itu adalah singkatan dari adenin, guanin, timin, dan sitosin. Karena berikutnya itu akan disingkat menjadi A, G, T, dan C. Nah, kemudian tadi di slide pertama yang tentang DNA itu kita juga mengenal nukleosida. Nah, nukleosida ini beda dengan nukleotida, yaitu adalah ditinjau dari kehadiran fosfatnya. Kalau nukleotida lengkap, ada gula, ada basa organiknya, dan ada fosfatnya. Ya, kemudian kalau nukleosida ini tanpa fosfat, gitu. Jadi hanya ada gula dan basa organiknya saja. Nah, di sini ada jenis basa organik yang tadi kita ketahui namanya adenin, guanin, timin, dan sitosin. Nah, tapi dibedakan jenisnya menjadi 2, yaitu purin dan pirimidin. Nah, purin dan pirimidin ini untuk purin A akan selalu berikatan dengan pirimidin T. Ya, diingat-ingat lagi yang tadi digambar di awal, merah akan selalu dengan biru. Seperti itu. Kalau yang kuning akan selalu berikatan dengan yang hijau dan itu tidak akan bisa terbalik, gitu ya. Maksudnya terbalik bersilang. A dengan C atau G dengan T itu tidak bisa. Atau bahkan purin dengan purin, A dengan G tidak mungkin. Ya, jadi ikatannya purin dengan pirimidin dan itu pasti antara A dengan T dan guanin akan selalu berpasangan dengan C. Seperti ini. Ya, adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, di sini diperjelas gambarannya bahwa sitosin kenapa selalu berpasangan dengan guanin? Karena sitosin dan guanin sama-sama punya 3 tangan. Ada 3 baris gini ya, tangan. Sehingga tidak memungkinkan jika akan berikatan dengan T misalkan.
Karena T punya 2 tangan, sedangkan C punya 3 tangannya. Jadi akan selalu, kelebihan 1 untuk C dan kekurangan 1 untuk T, kekurangan 1 tangan. Sehingga maka, C itu akan selalu bergandengan dengan G. Nah, di sini diperjelas bahwa nukleotida adalah lengkap ya, ada fosfat, gula, dan basa organik. Dan di sini diperjelas gambarannya, di mana pita ini jika dibuat sejajar gitu ya pitanya, maka yang paling luar ini atau yang berwarna biru ini itu disebut sugar phosphate backbone atau tulang punggungnya ya, yang berupa gula dan fosfat. Sedangkan yang di bagian tengahnya ini adalah ikatan basa organiknya, purin dan pirimidin. Dan ikatan itu adalah ikatan hidrogen. Ya. Kemudian ini penjelasan ulangnya di mana nukleosida itu tanpa fosfat, sedangkan nukleotida itu dengan fosfat. Nah, sekarang ke RNA. RNA ini R-nya adalah ribo, ya ini ribo. Nukleid N-nya ya, asid asam. Jadi RNA adalah asam ribonukleat gitu. Dan sama seperti DNA, dia sama-sama ada di inti sel dan juga di sitoplasma. Nah, tetapi RNA ini adalah duplikasinya gitu ya. RNA yang ada di inti sel itu disebut juga mRNA. Nanti kita belajar tentang jenis-jenis RNA. Sementara kita perhatikan dulu gambar yang di sebelah kiri. Di sini ada RNA itu berpilin tapi hanya satu wita saja, ya, tunggal, rantai tunggal. Nah, di sini yang membedakan adalah tidak ada keberadaan timin, tetapi timin digantikan dengan urasil. Seperti itu. Tapi tetap ada sitosin, guanin, adenin tetap ada. Hanya timinnya berganti dengan urasil. Nah, fungsi RNA berbeda dengan DNA, di mana DNA itu adalah masternya gitu ya. Kalau RNA ini duplikasinya dari master, kopiannya. RNA ini nanti ada yang bertugas mengkode gennya, kemudian meregulasinya dan mengekspresikan gennya, kemudian sampai pada endingnya adalah sintesis protein. Nah, tadi ya strukturnya hanya satu untai, tidak berpilin ganda, berbeda dengan DNA ya yang double helix. Nah, untuk RNA ada 3 jenis RNA, RNA ribosom, RNAR. Nah, ini karena namanya ribosom, jadi adalah RNA yang membentuk sebagian ribosom itu sendiri. Dan ribosom itu identik dengan atau analoginya dengan mesin atau pabriknya protein gitu ya. Kemudian yang kedua ada RNA transfer, disingkat RNAT. Fungsinya untuk mengantarkan asam amino ke ribosom. Dan asam amino ini nantinya akan membentuk rantai juga, rantai asam amino, dan nanti untuk bisa menjadi protein, dan protein itulah yang secara fenotip atau secara penampilan akan tampak di tubuh suatu makhluk hidup. RNA yang ketiga adalah RNA messenger. Nah, ini yang tadi saya maksud bahwa RNA M ini membawa perintah atau bisa dibilang dia duplikasinya DNA gitu. Kenapa ada RNA messenger? Kenapa kok tidak DNA-nya? Karena DNA tidak bisa keluar dari inti sel. Hanya untuk mengkode gen yang untuk mengikat asam amino, membuat rantai asam amino menjadi protein, tidak bisa DNA. DNA hanyalah masternya. Nah, sedangkan yang bertugas untuk mengkode asam amino itu adalah RNA messenger. Nah, jadi dia bisa juga menjadi pembawa informasi genetik dari DNA, dari masternya. Nah, kita lanjutkan. Tadi ada RNA itu nukleotida. Jadi RNA ini juga seperti DNA ya, punya rantai yang namanya nukleotida. Karena dia juga sama-sama punya gula, fosfat, dan basa.
Satu nukleotiga tetap sama-sama terdiri dari gula, fosfat, dan basa. Tetapi bedanya adalah gulanya bentuk ribosa dan basanya adalah urasil yang membedakannya. Bedanya dengan DNA adalah timin, bukan urasil. Nah, seperti itu. Tapi basanya tetap ada 4 ya. Adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Nah, di sini ada keterangan bahwa karena dia RNA itu rantai tunggal, sehingga ketika dia tidak stabil, maka dia akan tidak stabil itu karena dia harus berpasangan kan ya. Nah, maka gimana nih? Nggak ada pasangannya karena hanya satu rantai. Nah, biasanya dia akan berpilin ke dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, di sini adalah jabarannya ya, jenis basa organik untuk RNA itu sama-sama punya purin, sama-sama punya pirimidin seperti DNA, tetapi yang membedakan adalah sekali lagi di urasil. Jadi tidak ada timin, tetapi digantikan dengan urasil. Dan basa adenin ini akan selalu berpasangan dengan urasil. Tidak bisa adenin dengan sitosin sama, tetap sama pasangannya tetap tidak bisa bersilang. Gitu. Nah, ini adalah sepintas ya tahapan bagaimana asam amino itu bisa terbentuk. Jadi tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa DNA itu tidak keluar dari inti sel untuk mengkode gen. Jadi DNA akan tetap ada di inti sel. Di sini ada gambaran yang ada berpori-pori, ini adalah membran inti sel. Dan yang di luar ini adalah di luar inti sel ada sitoplasma, ada organel yang lain ya. Di sini yang disorot adalah ribosom. Di mana ribosom ini tadi terbentuk sebagian besarnya dari RNA ribosom, RNA R. Jadi DNA yang ada di dalam itu mencetak RNA messenger, RNA M. Dan RNA M ini yang bisa keluar dari inti sel. DNA tetap ada di dalam inti, yang keluar adalah duplikatnya atau disebut RNA M, RNA messenger. Dan RNA M ini melekat ke ribosom. Ya. Jadi dia kalau lihat dari sini ya, ini rantai mRNA-nya ya. Nah, ini keluar dari pori-porinya membran inti sel ya. Nah, kemudian masuk ke RNA R yang ribosom tadi. Dan di sini ya akan melekat ya, mRNA akan melekat ke rRNA. Nah, RNA-T atau yang ini tadi yang membawa asam amino ya, dirangsang untuk mengikat asam amino, dan ini ada jenisnya tidak hanya satu ya, tRNA ini untuk mengikat asam amino lalu diangkut ke ribosom sesuai dengan kode yang sesuai. Urutan dan macamnya ini ditentukan oleh mRNA-nya. Jadi setiap tiga kodon kalau di mRNA-nya ini 3, misalkan GUU, di sini ada tulisan GUU, itu akan selalu berpasangan dengan ya C. Nah, kalau G kan berpasangan dengan C. U akan berpasangan dengan A, dan ini kalau U juga berpasangan dengan A, berarti CAA. Itu. Sehingga tRNA akan membawa asam amino dengan kode CAA untuk yang ini, misalkan gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini untuk kodonnya di mRNA CUG. Sehingga antikodon yang diperlukan, ya ini antikodon untuk yang di tRNA adalah antikodon, itu kalau C akan berpasangan dengan G kan. Nah, berarti urutannya G kalau U dengan A dan G ini dengan C. Berarti GAC. Maka tRNA yang di bawah adalah urutan GAC dengan asam amino yang pastinya berbeda dengan yang sebelumnya. Dan begitu seterusnya, setiap 3 kodon itu ya, ada 3
sequence atau urutan basa organiknya tadi, kalau 3 itu disebut codon ya. Nah, itu akan membawa asam amino yang berbeda-beda tRNA-nya. Seperti itu. Sehingga setelah asam amino ini dibawa ke ribosom ini ya, maka akan menjadi rantai polipeptida gitu. Nanti ujungnya adalah mengkode satu protein, dan protein ini banyak jenisnya gitu. Nah, ini adalah pembeda tabel perbedaan DNA dan RNA gitu ya. Pembedanya bisa dilihat dari rantai nukleotida, basa pirimidinnya, gula pentosa, ukurannya, letaknya, dan jenisnya. Kalau DNA rantainya ganda, kalau RNA tunggal. Sedangkan di basanya, yang basa pirimidin ya, untuk DNA sitosin dan timin, sedangkan RNA yang beda adalah tidak ada timin. Jadi sitosin urasil. Untuk gulanya deoksiribosa untuk DNA, RNA-nya gula ribosa. Dan pastinya ukuran DNA ini besar atau ya semua bagian dari kromosom. Sedangkan RNA ini bagian-bagiannya aja, jadi otomatis relatif kecil gitu ya. Apalagi nanti kalau yang di tRNA ya hanya membawa yang asam aminonya tadi ya kecil dibandingkan dengan DNA. Kemudian kalau letak DNA ini sebagian besar ada di inti. Tapi kalau RNA itu sebenarnya sebagian besar di sitoplasma. RNA yang M tadi kan hanya duplikatnya dari DNA. Seperti itu. Kemudian untuk yang jenis DNA hanya satu, DNA saja, sedangkan RNA ada 3, mRNA, tRNA, dan rRNA. Oke. Nah, itu tentang DNA dan RNA. Nah, sekarang ada hipotesis bagaimana DNA itu bisa direplikasi atau bisa digandakan. Jadi ini ada hipotesis yang pertama semi konservatif, ada yang kedua konservatif, ada yang ketiga dispersif. Ya, itu kalau semi konservatif ini pemisahan pita gandanya DNA menjadi 2 pita dengan jarak yang pendek. Itu seperti ini. Kalau konservatif, pasangan pita lama tidak berubah, tiba-tiba terbentuk DNA baru. Kalau yang semi konservatif ini seperti terbelah menjadi 2, kemudian nanti akan berpasangan lagi membentuk replikanya sesuai urutan basanya. Kalau dispersif ini potong-potong ya, terpotong-potong atau terputus-putus. Kemudian bagian putusnya itu akan mengganda dan akan menyambung. Nah, dari 3 hipotesis ini yang paling masuk akal adalah semi konservatif. Kemudian kita lanjutkan mekanismenya. Tapi ini kita fokus ke mekanisme untuk yang semi konservatif ya. Jadi pemisahan pita ganda menjadi 2 pita pada daerah tertentu dengan jarak yang pendek. Nah, di hipotesis semi konservatif ini terjadi pemisahan yang pertama ya, sebutan istilah tahapannya adalah denaturasi. Jadi untaian DNA induk itu akan terpisah. Nah, kemudian ada istilah inisiasi atau pengawalan ini untuk mensintesis DNA-nya, sehingga DNA yang terpisah tadi kan menjadi tidak stabil, sehingga dia perlu dibentuk replikanya itu ada awalannya gitu. Ada awalannya. Nah, kemudian setelah ada awalannya, dari tadi misalkan DNA itu kan urutan basa organik ya, GCAT tadi ya. Nah, kemudian setelah diawali ada pemanjangan, jadi semakin panjang gitu. Seperti itu yang duplikasinya. Kemudian ligasi ini diikat ya, pengikatan. Kemudian nanti ada pengakhiran atau terminasi ini selesai. Jadi yang tadi terbelah ini kan terus terbelah sampai dia benar-benar
untaian heliks gandanya ini terpisah dari ujung ke ujung ya. Nah, dan kemudian replikasi yang tadi, pengawalan tadi terbentuk, kemudian semakin memanjang juga sampai ke ujung dan diikat, ligasi, kemudian sampai di akhir ditutup. Jadi sudah berhenti untuk replikasi DNA-nya jadi satu untai DNA penuh. Seperti itu. Demikian materi kelima untuk DNA dan RNA. Kemudian di materi berikutnya kita akan belajar tentang ekspresi gen, gitu ya. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.